Partai Persatuan Pembangunan bergerak cepat menentukan pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum setelah Romahur Muzi ditangkap oleh KPK di Jawa Timur. Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas P3 digelar di Bogor Rabu siang. Agenda Mukernas adalah mengukuhkan pelaksana tugas Ketua Umum. Ketua DPW P3 Jawa Barat Ade Munawaroh Yasin menyatakan Suharso Mono Arfa sebagai calon tunggal PLT Ketua Umum. Dengan begitu pengurus dan kader punya kepastian pemimpin agar bisa mempertahankan suara partai di pemilu mendatang. Rakernas ini adalah jadi satu syarat ya ketika ketum saya dan ketum kita semua di P3 ini terkena masalah. Dan saya mengapresiasi langkah cepat DPP dalam menentukan PLT ketum. Ya. Karena masyarakat, kader, dan caleg butuh kepastian. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 menggelar Musyawarah Kerja Nasional Rabu malam. Munas ini akan mengukuhkan Suharso Mono Arfa sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai. Hal ini untuk menindaklanjuti keputusan rapat pengurus harian pada Sabtu yang lalu. Sekjen P3 Arsusani yakin bahwa agenda tunggal Mukernas akan berjalan lancar. Sejauh ini sudah ada 25 dari 34 Dewan Pengurus Wilayah yang menyetujui kepengurusan pengurus harian. Meski akan terjadi berbagai dinamika dalam Mukernas, kepentingan partai tetap akan diutamakan. Tetapi kalau saya lihat dari semangat dari DPW-DPW yang merupakan peserta utama dari Mukernas ini, mestinya lancar karena semuanya punya kesadaran bahwa ini adalah emergency situation ya bagi P3. Ini adalah keadaan darurat bagi P3 karena itu hal-hal yang merupakan ikhtilaf, perbedaan pendapat harusnya dikesampingkan dulu ya. Nanti baru hal-hal yang dipandang belum pas, kurang strategis dan lain-lain kita selesaikan setelah tanggal 17 April itu. Namun perlawanan datang dari sebagian pengurus DPP P3, salah satunya Rudiman. Ketua DPP P3 ini menyebut penunjukan Suharso sebagai pelaksana tugas Ketua Umum P3 melanggar ADART partai. Dia mengatakan pelaksana tugas Ketua Umum harusnya dijabat salah satu wakil Ketua Umum. Rudiman memberikan atau membeberkan agenda Mukernas yang dikabarkan salah satunya mengukuhkan Suharso Mono Arfa. Dia menegaskan agenda Mukernas tersebut keliru dan dia akan melakukan protes. Jadi begini, sebagian teman-teman juga ada yang menolak, ada juga yang menerima. Ya kembali lagi kepada mekanisme yang ada, bahwa ini kan terkait dengan ADART kita. Bahwa di pasal 13 itu jelas sekali, hanya dapat diganti atau diisi oleh salah satu dari wakil ketua umum. Nah, saya juga tidak mengerti kenapa teman-teman para wakil ketua umum dari 8 itu tidak ada yang bersedia gitu. Karena ini melanggar ADART, maka kita akan kawal. Jadi yang tidak setuju itu bukan hanya saya. Ada beberapa teman-teman. Ada namanya Rahman Yakub, ada Siti Nurmila, ada Makmun Tohari. Jadi bukan hanya saya, ada beberapa orang. Tsunami politik P3 jelang garis akhir menjadi pembahasan pertama kami dari beberapa topik-topik hangat politik terutama yang ada di minggu ini. Saya malam hari ini sudah ditemani oleh 3 orang jurnalis senior. Yang pertama seperti biasa ini langganan saya untuk memprovokasi kita. Ada Mas Arief Zulkifli, pemimpin redaksi majalah Tempo. Terima kasih Mas Arief sudah datang. Kita tunggu provokasinya. Kemudian ada Mas Sabto Anggoro, pemimpin redaksi Tirto ID. Terima kasih Mas Sabto sudah datang. Dan yang terakhir saya selamat malam. Yang terakhir ini saya perkenalkan terakhir karena tuan rumah. Biasanya tuan rumah itu kan ngasih makanan atau minuman. Saya nggak tahu apakah sudah dikasih makanan dan minuman Mas Arief dan Mas Sabto. Tadi ada Mas Revolusi Riza Zulverdi, Kepala Peliputan CNN Indonesia. Terima kasih Mas Revo sudah datang ya. Oke, saya mau ke Mas Arief dulu. Kalau kita lihat ini, kita membahas beberapa topik hangat minggu ini. Salah satu yang menjadi pack-nya adalah hari ini Mukernas P3. Di samping itu tentu saja di belakang kita ini ada wajahnya Romahur Muzi tadi yang sudah sebelum ini ya, yang memakai baju orange itu jadi momen politik yang cukup besar. Kalau kita sebutnya sih tsunami politik itu. Anda melihatnya seperti apa?
Saya lihat banyak orang terutama dari kubu 02 ini kan sekarang seperti bersyukur apa yang terjadi dengan kubu 01 dan sebaliknya kubu 01 berusaha tampak tegar begitu ya. Tapi saya kira mestinya ketika koalisi besar yang mengusung Presiden Jokowi itu dibentuk, hal-hal negatif atau hal-hal yang mungkin akan berdampak sebagai Anda sebut sebagai tsunami itu sudah difikirkan. Ya, kita tahu problem utama dari partai politik hari-hari ini adalah problem pembiayaan. Dan selalu dalam berbagai kasus OTT ataukah penetapan tersangka ketua umum partai, urusannya adalah urusan pembiayaan partai politik. Jadi kalau sebuah koalisi dibentuk dengan begitu banyak partai politik, itu menandakan dua hal. Positifnya adalah dukungan kepada calon menjadi lebih solid dan kuat. Urunan logistik juga kuat harusnya ya. Juga akan kuat, tapi kalau ada hal-hal yang buruk seperti ini juga potensinya jadi semakin besar. Itu kan yang terjadi. Nah, saya sebetulnya tidak berharap teman-teman di koalisi kandidat 01 mengatakan waduh kita nggak siap dengan itu, nggak bisa, harus siap gitu, harus siap menghadapi kondisi bahwa salah satu bagian dari partai koalisinya itu bermasalah seperti yang terjadi pada P3. Apakah dampaknya seperti yang sering disebut oleh tongkrongannya Mas Revo itu barji barbe gitu, bubar siji bubar kabeh. Apakah itu nanti kita akan bahas mengenai elektabilitas dan kawan-kawan ya. Tapi Mas Sabto, kalau kita bicara mengenai event momen Mukernas pada hari ini, saya rasa kemarin kalau kita lihat pergantian transisinya lumayan smooth, tapi kalau tadi kita lihat ada beberapa pihak seperti Radiman gitu yang agak keras menentang pencalonan Suharto Mono Arfa. Anda lihat akan smooth nggak Mukernas kali ini, atau catatan-catatan Anda apa Mas Sabto? Saya berpikir mungkin akan smooth ya, tapi bahwa saya melihat bahwa P3 dalam hal ini cukup cepat melihat situasi yang dekat, karena waktunya sudah kurang dari 30 hari ini, mereka sudah cepat sekali untuk segera move on dengan ya udah itu segera diganti dengan PLT dulu. Nah, tapi mestinya untuk memberi PLT itu tidak bisa dengan cepat serta-merta langsung memberikan instruksi yang struktural langsung bisa. Makanya dilakukan cepat dengan adanya Mukernas. Mukernas ini bisa jadi langsung pengukuhan, tapi kita sebenarnya tahu sendiri ada soal ADART, ada juga sebenarnya ada fatsun kan. Nah, kita kadang bisa melihat dari situ bahwa mereka pasti akan ada saja pihak-pihak yang kalau dari ADART mungkin nggak masuk dan lain-lain, tapi fatsun kan mungkin, dan ada kebutuhan yang sangat mendesak ini, bagaimana supaya tidak kelihatan begitu sudah ada ketua nanti kan cepet, jangan sampai ketua levelnya masih PLT, nanti bisa nggak sesuai dengan ketua yang dari partai. Tapi Anda lihat lain. Akan ada riak-riak yang cukup signifikan itu bisa by design juga, supaya kalau langsung kan nggak ada menarik, tapi kan harus ada tarik-tarikan sehingga teman-teman media bisa menarik ke sana, bisa demokratis gitu ya. Iya, bisa dibaca seperti itu juga gitu loh, bahwa ada pergerakan di dalam tubuh partai, tapi kita masih tetap kompak dan lain. Saya akan dalam hal-hal tertentu saya melihat kemungkinan besar akan ada pendekatan untuk kebutuhan praktis. Kebutuhan praktis berarti ketua umum, atau ada hal-hal lain Mas Revo yang Anda lihat hanya sosok ketua umumkah yang kemudian menjadi penting sekali, atau ada hal-hal lain misalnya rekonsiliasi kah, atau mengajak bekas-bekas lawan politik misalnya yang dulu lawannya Romi, kita nggak tahu. Kalau perspektif Anda gimana? Kalau tadi Budi mengatakan ini tsunami politik, kan ini sebenarnya sebuah keniscayaan di sebuah politik ya, di partai politik atau di sistem politik kita. Nah, challenge-nya bagi P3 tentu apakah dia ketika ada gelombang tinggi itu dia akan tenggelam atau dia akan mengendarai ombak tersebut. Oh, pakai keluarin papan surfingnya gitu untuk bisa berselancar. Kalau saya melihat justru sekarang memang ini selain waktunya mepet ya, P3 kemudian memanfaatkan situasi ini, mengendarai gelombang ini untuk merekatkan atau merekonsiliasi. Itu mungkin yang membuat akhirnya Mbah Maimun Zubair sebagai ketua Majelis Syariah P3 menunjuk Pak Suharto sebagai politisi senior P3 dengan harapan bisa merangkul semua yang kemarin kan sempat terbelah ya antara kubu Jan Farid dan kubu Romi. Walaupun memang ketika Mukernas di Bogor sekarang, Jan Farid ini diundang oleh Sekjen P3, sampai sekitar jam 7 tadi reporter kita kan di lapangan melaporkan bahwa Jan Farid belum datang. Tapi jam diundang 7 ya? Jam 7 tadi. Apakah sekarang jam 8:13 sudah datang? Kita tanya reporternya Mas Revo yang sudah ada di sana, Angga Dwi Putra. Halo Angga.
Apakah ada kejutan-kejutan misalnya kalau kita lihat nggak? Apakah ada penolakan, ada yang cukup melawan, atau tadi benar kata Mas Revo, ada tanda-tanda Jan Farid datang nggak? Iya, betul sekali Budi. Sayang sekali memang Jan Farid hingga malam hari ini Mukernas juga belum dimulai dan kami belum bertemu atau belum mendapatkan konfirmasi bahwa Jan Farid akan hadir dalam Mukernas hari ini, meskipun menurut Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani ini sudah diundang langsung oleh Suharto Mono Arfa, karena memang salah satu agenda, sebenarnya ini memang agenda tunggalnya adalah pengukuhan seperti itu, tapi bisa jadi ini ditolak oleh suara DPW. Tapi kami tadi mendapatkan informasi dari Ketua DPW P3 Jawa Barat yang menyebut bahwa sudah ada 25 DPW yang setuju dari 34 DPW di seluruh Indonesia, artinya hanya tinggal 9 saja yang antara belum setuju atau belum mengemukakan pendapatnya. Dan ini nanti memang dinamika ini akan tetap ada, karena tadi kami juga sudah berbicara dengan Rudiman dan akan tetap menyuarakan protes tersebut, karena menurut Rudiman ini bukan persoalan personal seperti itu. Rudiman menganggap bahwa Suharto Mono Arfa memang sosok yang tepat, tapi sekali lagi adalah ini soal legitimasi, karena ketika nanti diangkat atau dikukuhkan sebagai PLT Ketua Umum tidak sesuai ADRT, nanti misalnya P3 masuk ke parlemen seperti itu dan tanda tangan dari Suharto Mono Arfa ini dianggap oleh Kemenkumham atau KPU tidak kuat seperti itu, karena diputuskan tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari partai tersebut. Dan juga misalnya saja nanti ada keputusan-keputusan di tingkat wilayah yang tidak menggunakan ADRT tapi menggunakan fatwa seperti itu. Jadi ini akan jadi presiden buruk bagi P3 ke depannya. Ini tadi yang disebut oleh Rudiman akan diangkat dalam Mukernas yang belum dimulai ini. Satu lagi ini mengenai Jan Farid, menarik apa yang ungkapkan atau dihembuskan oleh Mas Revo tadi. Kita juga mendengar desas-desus di Jakarta di sini, katanya Jan Farid akan dilibatkan dalam kepengurusan sementara Suharto Mono Arfa ke depannya. Kabarnya ada posisi penting yang nanti akan ditempati oleh Jan Farid. Seberapa benar atau seberapa salah kabar yang burung yang kita dengar di Jakarta nih? Ya, sayang sekali kami belum mendapatkan konfirmasi seperti itu. Namun dari tadi apa yang disampaikan Arsul Sani, memang ajakan-ajakan ini selalu dikemukakan seperti itu. Bahkan sudah diajak ke kantor seperti itu, baik itu di DPR atau kantor DPP, dan beberapa orang dari kubu Jan Farid sendiri juga sudah merapat, seperti istri dari Humphrey Jemat yang juga sudah masuk dalam tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf seperti itu. Nah, khusus untuk Jan Farid sendiri ini memang masih tanda tanya, tapi yang jelas apabila memang nanti misalnya Humphrey Jemat ataupun Jan Farid masuk, keputusan P3 untuk mendukung Jokowi Ma'ruf ini tidak akan berubah, karena ini adalah keputusan muktamar, keputusan tertinggi partai, dan undang-undang pemilu juga tidak membolehkan partai politik untuk mengalihkan dukungannya seperti itu. Jadi sudah pasti syarat yang diminta seperti itu oleh Suharto Mono Arfa jika Jan Farid ingin masuk kembali ke dalam Partai Persatuan Pembangunan adalah mendukung Jokowi Ma'ruf. Baik, terima kasih Angga. Kami akan terus memantau update dari Anda di arena Mukernas. Apakah akan berjalan smooth seperti kata Mas Sabto atau ada kejutan-kejutan yang mengagetkan kita semua. Terima kasih Angga Dwi Putra melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Saya mau ke Mas Arief tapi nggak usah deh, kita break dulu aja supaya enak. Kami akan break sejenak. Kami akan break, kami akan kembali usai jeda.